Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Aquarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan ambil 3 kartu di kartu awal. Oke, kita akan buka lagi. Wow, ada heart, love, deep affection, and caring. Nah, ini akan ada sebuah cinta. Cinta ini akan mewakili ya untuk orang-orang yang mungkin lagi sedang terpisah atau lagi sedang TTM-an atau lagi sedang mencari cinta ya. Kita akan coba ambil 3 kartu lagi. Apakah yang terbaca? Ya. Ini ada Death. Pay attention to your work. Nah, kamu akan membayar ya hasil kerja keras kamu. Artinya kamu akan dibayar nih. Kamu akan mendapatkan hasil dari kerja keras kamu. Intinya hasil kerja keras kamu itu akan terbayarkan lah ya. Itu aja sih kata-katanya. Oke? Nah, tadi yang aku katakan di kartu pertama ini ada heart, ada cinta, deep affection, and caring. Nah, jadi cinta ini bagi kamu yang single di bulan Maret mungkin akan ada pertemuan dengan seseorang yang selama ini sudah kamu manifestkan atau seseorang yang sudah selama ini kamu harapkan ya. Nah, atau bisa dikatakan ini juga ada caring, sepertinya ada juga yang ingin memperbaiki suatu hubungan ya. Sebentar. Ada yang ingin memperbaiki suatu hubungan. Bisa dikatakan mungkin selama ini hubungan kamu dengan pasangan itu ada yang berkonflik, ada yang lagi diam-diaman ya, atau ada yang sering on off. Nah, kalau on off itu kayak hati kita itu kayak apa gitu ya, kayak sedih, kayak nggak karuan. Kapan ya dia akan hubungi aku? Kapan ya dia akan kembali? Nah, seperti itu. Nah, pada akhirnya di bulan Maret itu akan ada perbaikan dari hubungan kamu dengan dia ya. Intinya juga ada seseorang yang ingin menjaga kamu, ingin menjaga hubungan ini, dan dia tidak akan pernah untuk apa ya kayak berbuat salah lagi gitu loh, ataupun dia tidak ingin lagi mengecewakan kamu. Oke? Nah, karena di bulan Maret juga semua akan terbayarkan. Kerja keras kamu akan terbayarkan. Mungkin juga kamu sudah berusaha untuk memperbaiki sebuah cinta dan pada akhirnya di bulan Maret ya kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam cinta kamu atau dalam hal pekerjaan atau finansial ya. Nah, aku melihat bahwasanya di mana kamu lagi berjuang untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya sehingga kamu layak untuk memiliki sebuah jabatan yang memang kamu miliki gitu ya. Ataupun nantinya ada yang ingin maju untuk naik jabatan ataupun yang lainnya atau ingin membuka bisnis baru. Nah, semua itu akan terbayarkan hasil kerja keras kamu. Intinya kamu tidak hanya slow-slow saja. Kalau memang ingin sukses ya kita berusaha. Nah, itulah yang kamu lakukan. Jadi di bulan Maret itu kamu bahkan akan disibukkan dengan berbagai macam ya. Mungkin ada cinta yang akan berkomitmen atau ada pekerjaan baru yang harus kamu persiapkan ya. Jadi mungkin kamu akan disibukkan nantinya ya di bulan Maret. Oke. Lanjut di sini ada restless and arrogant, boastful person you should not cross. Ada seseorang yang benar-benar ternyata dia orang yang arogan banget gitu loh. Jadi kamu itu awalnya memang mungkin bertemu dengan dia, bahkan ada yang udah menjalin satu hubungan. Namun ternyata cerita punya cerita terbongkarlah
dia itu memiliki sikap atau sifat yang arogan. Itu membuat kamu takut dong ya, merasa kayak apakah aku bisa nantinya menjalin suatu hubungan dengan orang yang begitu arogan ya. Nah, itu kamu pikirkan kembali. Tapi ya, nasi kan sudah jadi bubur. Kita sudah menjalin suatu hubungan. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki, memperbaiki keadaan ini. Oke? Nah, itu yang benar-benar harus kamu dan dia lakukan. Karena tidak selamanya juga orang itu akan seperti itu. Pasti suatu ketika akan berubah. Apalagi kalau dia sudah ketemu dengan seseorang yang tepat. Apapun yang kita katakan, apapun yang seseorang itu katakan kepada dia, kalau dia sudah mencintai seseorang dengan tulus ya, apapun itu akan diterimanya. Disuruh apapun akan melakukan, gitu loh. Akan dilakukan, ya, itu. Ini ada dog close up, pleasure with a close friend. Ada beberapa diri kamu seperti ingin untuk di bulan Maret nanti, ya. Aku berpikir, aku sepertinya akan menghindar nih dari orang-orang ini. Tapi ternyata nggak bisa, karena teman-teman ini orang yang membawa kebahagiaan buat kamu gitu loh. Ada yang beberapa kamu seperti itu. Tetapi ada juga dari teman-teman kamu yang merasa, oh kalau seseorang ini sih membuat aku terbebani, atau dia adalah seseorang yang memberikan pengaruh negatif. Ya udah, kamu membatasi diri. Intinya kamu akan mencari teman-teman yang akan merasa kita kita bahagia jika bersama gitu ya. Nah, ini yang akan terbaca nantinya. Arti kata ada kesenangan yang akan terjadi di antara ataupun kamu bersama teman-teman. Karena mungkin juga kamu sudah membatasi diri dengan orang-orang toksik, dengan orang-orang manipulatif ya. Yang tinggal sekarang adalah orang-orang yang tepat menurut kamu bisa membuat hidup kamu itu ya bahagia. Oke. Di sini ada Turki. Someone is behaving stupidly. Ada seseorang yang mungkin terlihat ya bodoh di mata kamu. Ya, ada seperti itu. Jadi di bulan Maret nantinya kamu akan melihat ya ada orang-orang yang seperti terlihat tampak bodoh gitu. Dia nggak tahu mau melakukan apa, dia nggak tahu mau berbuat apa gitu ya. Yang ada yang dilakukan itu ya tidak bermanfaat gitu loh. Nah, mungkin nantinya itu juga bisa kamu jadikan sebuah pelajaran. Kamu juga bisa introspeksi diri dengan apa yang kamu lihat ya. Jangan sampai kamu juga seperti mereka, melakukan apa yang mungkin tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya ya. Ya udahlah gitu. Mungkin selama ini banyak dari kita-kita itu apalagi anak muda ya, di kalangan anak muda itu bersenang-senang, bersenang-senang dengan menggunakan uang orang tua ya. Bersenang-senang menghabiskan harta orang tua gitu ya. Dan mereka mereka mungkin nggak tahu bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan cuan begitu ya. Yang tahunya dia menerima gitu. Nah ada, mungkin di situ kamu banyak belajar. Aku nggak mau seperti mereka, hanya menghambur-hamburkan uang. Sementara orang tua kita itu mati-matian bekerja. Nah, tapi disinilah ilmu yang kamu dapatkan, pelajaran yang kamu dapatkan. Sehingga akhirnya kamu sekarang mulai memfokuskan diri kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Ya, ini ada crown, ada honor and respect will come to you. Nah, ada seseorang yang mungkin merasakan, wah, aku begitu respect nih dengan kamu. Atau bisa dikatakan di bulan Maret, kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang sudah lama kamu incar gitu loh. Ada seseorang yang memang sudah kamu manifestkan sejak lama. Mungkin karena dia baik, karena dia orang yang mandiri, dia pintar, cerdas ya. Dia orangnya ya supel ya gitu ya. Sehingga seseorang ini benar-benar uh, mulai mendekat ke kamu, dia akan datang kepada kamu, dia mulai respect terhadap kamu. Nah itu akan membuat kamu bahagia sekali. Mungkin bisa dikatakan ini tentang cinta hati kamu nantinya. Itu akan benar-benar kamu rasakan. Masih ada ya orang yang tulus, masih ada ya orang yang ikhlas gitu ya, jujur dan lain sebagainya. Kamu akan merasakan. Ini ada all good advice from a wise person. A wise person ya. Kamu akan menemukan jalan yang baik atau peluang yang baik ya dari seseorang yang mungkin selama ini
tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Mungkin saja seseorang ini memberikan nasihat kepada kamu, memberikan apa ya, motivasi-motivasi kepada kamu, sehingga akhirnya ya hidup kamu itu berubah. Karena kamu berpikir, ya kapan lagi hidup ini, supaya kita menikmati kebahagiaan, kapan lagi kita merubah hidup ini gitu loh. Gak mungkin hidup kita seperti itu-itu saja. Dari tahun ke tahun ya tidak ada perubahan. Namun disinilah kamu akan merasakan bahwasanya ada satu keinginan kamu untuk merubahnya. Nah, kamu akan menemukan jalannya. Sekarang niatkan dulu dalam hati kamu. Inginkah kamu akan merubah hidup kamu? Nah, ternyata kamu akan bisa merubahnya. Itu pun dari seseorang yang mungkin memberikan nasihat kepada kamu, di situ kamu memahami. Oke? Ini ada Broom. New home, new attitude. Jadi ini adalah rumah baru. Kamu punya attitude yang cukup, ya, arti kata ada transformasi yang terjadi pada diri kamu. Yang dulunya mungkin kamu yang kekanak-kanakan, sekarang kamu mungkin sudah mulai dewasa, sudah mulai bijak ya. Dan pada akhirnya juga ada seseorang di masa lalu yang mungkin akan kembali. Karena pada dasarnya ya rumah yang kamu dan dia tempati itu adalah rumah yang paling berharga ya untuk tempat kamu dengan dia berkumpul. Dan dia tahu rumah adalah tempat yang paling nyaman buat aku. Makanya dia kembali ke kamu. Walaupun saat ini ada hubungan kamu mungkin lagi berkonflik, ada hubungan kamu mungkin lagi terjeda, di situ dia ingin memperbaikinya. Dia seperti ingin kembali ke kamu. Ya, ini dia yang terbaca. Oke. Oke, baik, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca dari kartu tarot ini ya. Oke, teman-temanku. Bagi kamu yang personal reading, kamu bisa cek kotak personnya di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Oke, kita akan coba cek apalagi yang akan terbaca. Satu lagi, oh ada dua, oke. Wow, ada the lover. The lover untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini, Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Hermit, ada Virgo, ada The Moon, ada Pisces, Aries, Leo, Sagi, dan ada Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat di kartu The Lover, dan di sini juga ada Justice. Nah, The Lover ini mungkin tentang sebuah cinta yang kamu miliki, tapi cinta itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Mungkin saja seseorang yang lagi dekat dengan kamu, dia adalah orang yang mungkin memiliki pasangan yang lain selain kamu. Mungkinkah dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, ataupun apa. Arti kata, tapi di antara kamu dengan dia, itu punya hubungan yang begitu intens, ya. Nah, disinilah mungkin di bulan Maret nantinya, kamu akan benar-benar memutuskan sesuatu hal yang besar di dalam hidup kamu. Karena pada akhirnya kamu tahu, cinta yang kamu miliki itu mungkin tidak akan bisa kamu miliki sepenuhnya. Bahkan itu akan membuat kamu menjadi sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Ya, mungkin saja keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang tepat. Karena di kartu berikutnya ini ada kartu death. Kartu death ini adalah suatu hal yang sudah berakhir. Kamu ingin mengakhiri suatu hubungan yang mungkin tidak pasti. Jadi di bulan Maret nantinya kamu akan lebih untuk menjadi bijak dalam mengambil keputusan, dan itu kamu gunakan logika kamu. Sehingga akhirnya itu awal baru bagi kamu untuk membangun suatu kehidupan yang mungkin lebih baik. Bahkan kamu akan ketemu dengan seseorang yang tepat, ya. Intinya jika kamu berani untuk mengambil keputusan, walaupun ada rasa sakit, ada rasa kecewa,
tapi demi kebaikan kamu ke depan, ya apa salahnya? Oke? Ini juga ada King of Wands. Nah, yang aku katakan, di sini kamu sudah mengakhirinya semuanya. Hubungan yang sudah terjalin ini mungkin sudah cukup lama, bahkan kamu udah ketergantungan atau dia yang udah ketergantungan sama kamu. Tapi mau tidak mau hubungan itu harus kandas, harus berakhir. Dan itu akan membawa kamu menjadi seseorang yang akan tersenyum kembali. Walaupun awalnya sulit sekali untuk tersenyum, sekarang kamu akan menjadi seseorang yang pada akhirnya itu akan mengalami suatu kebahagiaan yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Itu semua karena tindakan kamu. Dan kamu juga akan menemukan sebuah hal-hal yang ini ada di Hermit ya, menemukan petunjuk. Petunjuk untuk kamu menjadikan diri kamu seperti ini. Oke? Nah, mungkin saja di bulan Maret ya, kamu akan mengetahui juga tentang seseorang yang mungkin sudah kamu tinggalkan atau dia sudah meninggalkan kamu. Ternyata seseorang ini merindukan kamu. Jadi di bulan Maret itu mungkin ada ya yang akan merindukan kamu, bahkan dia akan mencari kamu. Entah itu siapa. Apakah orang yang sudah kamu tinggalkan atau yang meninggalkan kamu, atau seseorang di masa lalu ya. Di masa lalu itu tidak hanya mantan, tapi bisa saja teman lama. Nah, kamu nantinya akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu dari apa? Mungkin dari sosial media, seseorang itu suka mantau kamu, seseorang itu stalking kamu, atau bahkan dia mengirimkan pesan secara langsung kepada kamu. Bahwasanya aku akan ketemu kamu, aku udah kangen kamu, begitu. Karena The Moon ini begitu sangat ada gairah yang cukup luar biasa yang dia rasakan ya terhadap kamu. Oke, ini ada Six of Pentacles. Nah, jadi di bulan Maret kamu akan banyak melakukan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin berbagi, ya, berbuat baik, ya, melakukan hal yang positif. Apalagi mungkin bulan Maret, bulan ya mungkin awal di bulan Ramadan besok ya, ya mungkin banyak hal-hal positif yang akan terjadi. Yang intinya ada yang saling memaafkan, saling memberi, gitu ya. Intinya banyak deh hal-hal positif, semoga aja ya itu hari dimana kita memulai satu kehidupan yang lebih positif. Oke? Nah, semoga. Ini ada Knight of Wands. Nah, di bulan Maret juga kamu akan sangat lebih berhati-hati dalam menjaga sikap, menjaga perilaku, dalam bertindak ya, kamu akan sangat berhati-hati sekali di sini. Intinya ya kamu juga punya masa lalu yang benar-benar membuat kamu mungkin trauma dulunya, sehingga akhirnya masa depan itu akan lebih berhati-hati ya. Nah, mungkin saat ketemu seseorang kamu akan mempelajari dulu sikap watak mereka ya, atau kamu ketahui dulu baik buruk mereka ya, sehingga akhirnya akan terjadilah sebuah hubungan ya, entah itu persahabatan, entah itu percintaan ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Nggak apa-apa kalau nggak hari ini masih ada besok. Nah, kita akan coba lihat pesan apakah yang terbaca di sini. Ini banyak banget ya. Kita ulang kembali. Oke. Di sini ada orang lain juga sama, punya waktu 24 jam. Jadi jangan terlalu sering nonton Netflix. Mendingan upgrade skill di YouTube. Nah, ya kalau kamu yang tidak punya pekerjaan nih, misalnya pengangguran. Kan sekarang kan banyak tuh zaman-zamannya sosial media itu menghasilkan uang. Baik itu dari TikTok, baik itu dari Facebook, apalagi dari YouTube. Ya itu sudah sejak lama ya YouTube ya. Ataupun dari yang lainnya kalau kita bisa pelajari itu akan banyak. Nah, sekarang gunakanlah kesempatan kamu. Kita semua sama, waktu itu 24 jam. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, begitu. Sekarang bagaimana cara kamu untuk membuat hidup kamu itu akan lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Semua yang berlebihan itu gak baik. Yang termasuk cita-cita. Bukannya cita-cita yang berlebihan itu jatuhnya ambisius ya. Nah, jadi sekedarnya saja. Kalau kita punya cita-cita, ya kita usaha untuk mewujudkan. Kalau tidak, ya tidak, kita tidak bisa memaksakan. Ikuti aja alurnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Intinya jangan terlalu ambisi. Karena kalau kita sudah terlalu ambisi, kalau jatuh itu sakit banget. Ya, oke?
Di sini enaknya punya Tuhan, ketika kita kalah kita bisa bilang, "Oh ini mah bukan rezeki kita," nggak sibuk nyalahin diri sendiri gitu. Nah, jadi kembali kepada, Tuhan, kehidupan kita selama ini ya yang memberikan adalah Tuhan. Jadi kita kembali kalaupun, kita belum bisa memiliki ini itu, atau mungkin kita dalam keadaan kecewa, disakiti, ya kita cukup bilang, mungkin ini sudah takdirnya, ya mungkin ini belum rezeki kita gitu loh. Jadi kita itu akan lebih, positive mindset gitu ya. Oke, nah seperti itu. Oke, apalagi yang akan terbaca di sini? Yang nenek moyang kita lawan itu penjajah, yang kita lawan itu hawa nafsu, overthinking, insecure, dan anxiety. Jadi kalau dulu ya, kita belum merdeka, itu orang memperebutkan kemerdekaan. Nah, kita sekarang ini kan udah enak, nyantai di rumah, menikmati kehidupan yang ada. Nah, tetapi kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Jangan kita ikutkan apa yang memang udah keinginan kita ya harus dapat, enggak harus seperti itu gitu loh. Ya kita mungkin jangan terlalu overthinking, kita juga jangan insecure ya, kita juga jangan anxiety ya. Intinya ketakutan, kekhawatiran itu cobalah dikurangi. Intinya, ikuti jalurnya seperti air mengalir, oke? Di sini ada jadi orang gak enakan, itu bagus loh. Susah jadi orang gak enakan, tapi ingat, kamu harus bisa kontrol biar orang gak seenaknya juga sama kamu. Misalnya kita, nggak enak, ada dia di situ, aku segan. Segan arti kata itu menghormati gitu loh. Nah, jadi sebenarnya jangan gak enakan. Misalnya ada orang minta bantuan, "Pinjamin aku uang dong," katanya. Karena kamu yang nggak enakan, ya udah kamu pinjamin sementara, uang kamu entah kapan dibalikin. Jadi jangan ya intinya kita lihat dulu nih, ya jangan sampai kita nggak enakan kepada semua orang, oke? Tenang aja, hidup nggak perlu selalu jadi juara, yang penting berusaha semaksimal aja ya, oke. Usaha maksimal, kalau capek ya istirahat. Kadang kita iri dengan hidup orang lain, yang orang lain juga iri dengan hidup kita. Aneh kan ya? Iya, itulah manusia. Punya hawa nafsu, tidak pernah merasa puas ya. Nah, disitulah tugas kita untuk mengontrol semuanya. Mengontrol, emosi, mengontrol perasaan, mengontrol semuanya lah gitu ya. Ini juga disebut penakut nggak mau, tapi kita seringkali nggak memulai karena takut gagal. Nah itu, jadi kita harus berani untuk memulai, walaupun nantinya harus jatuh bangun ya kita harus berani memulai gitu, ya. Oke, buat teman-temanku Aquarius, mungkin inilah yang terbaca untuk energi kamu di bulan Maret. Apapun terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.